Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin para jamaah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah selalu menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita tentang cara bertaharah dan macam-macamnya dengan merujuk pada kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh karya Syekh Wahbah Zuhaili. Kemarin kita sudah membahas dua hal yang penting, yaitu hakikat toharoh dan arti pentingnya toharoh. Dalam judul di bukunya itu Ahammiyatut Toharoh. Kemudian yang kedua, kita sudah membahas tentang perintah wajibnya bertoharoh. Nah, pada hari ini yang kita bahas itu adalah alat, ya, alat yang oleh Allah diturunkan, diberikan kepada kita agar kita menggunakannya untuk bertoharoh. Nah, apa itu? Alat yang paling utama yang harus kita gunakan bertaharah adalah air. Allah menyampaikan dalam Al-Quran, wa anzalna minas samai ma'an tahura. Dan Allah, kalau Allah di sini menggunakan kata anzalna, kami turunkan, minas samai dari langit, ma'an air, maksudnya air hujan, tahura yang sangat bersih, yang dalam bahasa fikih di samping sangat bersih juga bisa digunakan untuk membersihkan. Dan ada ayat yang lain, surat Al-Anfal ayat yang ke-11, wa yunzil 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan air hujan itu. Walaupun Bapak Ibu, di dalam ayat itu yang disebut hanya air hujan
yang diturunkan oleh Allah dari langit, tetapi para ulama fikih mengkategorikan air yang bisa digunakan untuk bersuci itu baik air asin maupun air tawar yang bisa kita dapatkan di samping dari air hujan tadi, juga bisa kita dapatkan dari air laut atau air sumur atau air dari mata air. Air dari mata air itu pun dimaksudnya air sumber, atau air yang tertampung di lembah, atau jenengan mungkin menyebut telaga. Semua jenis air tersebut dikategorikan sebagai air yang suci dan bisa kita gunakan untuk mensucikan sesuatu yang kita inginkan keadaannya suci. Dan yang terutama, air tadi, baik air hujan, air laut, sumur, air dari mata air maupun air yang tertampung di lembah, karena Allah mengatakan ini air yang suci dan bisa digunakan untuk mensucikan, maka kita boleh menggunakannya untuk berwudu atau kita gunakan untuk mandi janabah, boleh digunakan untuk mandinya orang-orang perempuan yang berhenti dari menstruasi, bisa digunakan juga untuk orang-orang perempuan yang berhenti dari nifas, atau kita gunakan untuk menghilangkan kotoran-kotoran najis yang mengena kepada benda-benda tertentu, terutama yang mengena kepada badan kita, mengena kepada pakaian kita, atau mengena kepada tempat ibadah kita. Itu semuanya najis-najis yang mengena pada badan, pakaian, dan tempat ibadah kita. Itu yang paling utama, alat yang bisa kita gunakan untuk membersihkannya adalah air yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Furqan dan surat Al-Anfal tadi. Jadi saya ulang, walaupun Allah hanya menyebut air hujan, tapi para ulama menjelaskan tidak hanya air hujan, tapi juga air yang bersumber dari sumur, air laut, air telaga, dan sebagainya. Karena pada dasarnya air itu kita dapatkan dari tempat manapun, itu sumber utamanya adalah dari hujan. Langge ya. Jadi dari hujan. Kalau di dalam kitab yang lain, jenengan kalau membaca kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid Az-Zindani, nah itu menjelaskan sumber air yang utama itu ya air laut, lalu kemudian menguap karena panas matahari,
Dan ketika menguap itu melewati lapisan-lapisan udara, dan masing-masing lapisan udara itu Allah sudah menetapkan kecepatan arus angin di lapisan tertentu dan suhu udara di lapisan tertentu. Jadi ketika air menguap di tempat tertentu yang ditentukan oleh Allah, itu seperti kita lihat pada mendung. Mendung itu berada pada lapisan yang dipilih oleh Allah. Ketika mendung itu semakin berat gumpalan airnya, maka Allah menurunkannya menjadi hujan. Dan diturunkan oleh Allah dalam keadaan sudah berubah dari sumber air laut yang asin berubah menjadi tawar. Dan melalui lapisan-lapisan udara, Allah menjadikan air hujan itu turun ke bumi dengan tarikan daya gravitasi bumi, tapi dipecah oleh Allah dengan angin, sehingga angin itu turun menjadi rintik-rintik, butiran-butiran kecil yang tidak membahayakan makhluknya. Lalu Allah terangkan kepada manusia, afara'aitumul ma'alladzi tasrabun a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasya'u laja'alnahu ujaja falaula tashkurun. Apakah engkau tidak memperhatikan air yang kami turunkan dari tempat turunnya, yaitu langit? Apakah kamu yang menurunkan ataukah kami? Seandainya kami berkehendak air itu turun dari langit ke bumi itu dalam keadaan masih asin, ya. Tapi Allah berkehendak ketika air itu sudah menjadi hujan, itu air itu sudah berubah rasanya tawar. Falaula tashkurun, mengapa kamu tidak mensyukuri itu? Nah, para jamaah sekalian, lajeng Rasulullah menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan, innal ma la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Sesungguhnya air yang suci itu tidak dapat dinajiskan oleh apapun kecuali ia berubah baunya, rasanya, atau warnanya. Jadi sifat air itu kalau berubah, maka kesuciannya bisa berubah. Dan tanda-tanda perubahan air dari keadaan suci menjadi tidak suci itu bisa dilihat dari 3 sifat itu, yaitu perubahan pada rihuhu. Rihuhu itu apa? Bau, ya, baunya. Atau ta'muhu. Ta'muhu ini dilihat dari perubahan rasanya. Atau launuhu, dilihat dari perubahan warnanya.
Tetapi jenengan juga harus berhati-hati dalam menyimpulkan. Tidak semua air yang berubah baunya, rasanya atau warnanya itu jenengan anggap sudah berubah dari suci menjadi najis. Nah, sebab ada yang sifatnya berubah itu tidak bisa dikatakan najis, masih tetap suci. Tapi karena sudah berubah sifatnya tadi, air itu dianggap tetap suci tapi sudah tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci, terutama bersuci yang terkait dengan toharoh yang maknawi. Nah, ini istilah toharoh maknawi ini harus kita ingat, berulang-ulang kita sebut, ada toharoh maknawi dan ada toharoh hissi. Nah, air kalau sudah berubah warna, rasa dan baunya itu dipakai bersuci. Yang bersifat hissi boleh, tapi yang bersifat maknawi tidak boleh. Yang bersifat maknawi itu ya yang untuk wudhu, untuk mandi janabah, untuk toharonya orang yang berhenti menstruasi tadi, atau untuk toharonya orang yang berhenti nifas. Itu air yang sudah berubah rasa, warna dan bau itu tidak boleh digunakan. Tapi boleh digunakan membersihkan benda-benda yang terkena najis. Dipakai wudhu tidak boleh, tapi dipakai untuk membersihkan kotoran-kotoran boleh. Nah, ini juga harus jenengan pelajari dengan detail. Walaupun demikian, kita lihat dulu perubahannya di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu. Misalnya air di sungai itu jenengan lihat warnanya berubah, dan perubahannya itu misalnya karena lumut, ya, warnanya berubah karena lumut. Apakah air yang berubah karena lumut itu sudah tidak bisa dipakai berwudu, mandi janabah dan seterusnya? Ini dijelaskan di dalam kitab ini bahwa benda-benda yang melekat di tempat air itu, yang ada di sungai itu jika merubah warna itu tidak mempengaruhi kesuciannya. Misalnya tidak hanya lumut atau karena lumpur, tergerus oleh lumpur, jenengan ngarani airnya berubah menjadi butek. Lagi ya, semula bening berubah menjadi butek. Buteknya itu gara-gara arus air yang menggerus tanah, sehingga warnanya semula itu biru, kelihatannya bening, itu berubah menjadi butek. Apakah perubahan warna itu tadi menyebabkan tidak boleh dipakai berwudu, tidak boleh dipakai mandi janabah? Ini dijelaskan dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, itu masih dianggap boleh, termasuk jika di sungai itu
ada zat-zat belerang, dan zat belerang yang terkandung di tanah yang ada airnya itu juga mempengaruhi bau, rasa, dan warna. Atau air itu berubah karena ranting-ranting kayu. Ya, kalau ada telaga lalu di sebelah tepi telaga itu tumbuh pohon-pohonan. Nah, bisa jadi ada buah jatuh atau daun-daun jatuh atau ranting-ranting yang patah jatuh di situ. Itu pasti juga mempengaruhi sifat-sifat air itu. Apakah baunya, rasanya, atau warnanya. Nah, hal-hal yang tidak mungkin dihindari, ya, atas perubahan sifat air tadi itu asalkan benda yang mempengaruhinya itu benda yang suci, itu air ini masih tetap dianggap suci dan mensucikan. Nah, tetapi di dalam kitab ini juga dijelaskan kalau perubahan sifatnya, yaitu rasa, bau, warna, itu berubah seperti apa istilahnya, merubah identitas air. Bahkan air itu sudah tidak disebut air, tapi disebut dengan nama lain. Seperti apa contohnya pun? Air kopi sudah ada sebutan lain, sudah tidak bisa dikatakan, sudah tidak bisa disebut air, tapi orang menyebut air kopi, air teh. Nah, air teh ini tidak bisa dipakai wudhu, tidak bisa dipakai mandi janabah. Bahkan di dalam kitab fikih ini diterangkan pula buah-buahan yang kandungan airnya itu sangat banyak. Napa contohnya? Jeruk lemon itu kalau jeruknya satu truk lalu diperas lalu ditampung. Ada buah lagi yang kandungan airnya semongko, ya, atau kelapa, air kelapa, atau tebu. Apakah jenis air perasan dari buah-buahan ini bisa dipakai bersuci? Di dalam kitab fikih ini diterangkan untuk bersuci yang bersifat thaharah maknawi tidak boleh. Air tebu, perasan tebu dari gilingan tuh jenengan pakai wudhu, atau air lemon dipakai wudhu, tidak boleh. Tapi kalau dipakai untuk membersihkan, artinya gini, dipakai untuk alat toharoh yang bersifat khissiyah boleh. Yang bersifat khissiyah itu ya membersihkan benda-benda dari kotoran maupun dari najis khissiyah. Jadi nyatanya ibu-ibu di rumah itu biasa menggunakan air dengan campuran lemon, itu justru dipakai untuk membersihkan piring, membersihkan gelas, membersihkan alat-alat dapur. Nah, jadi air yang berjenis begitu itu tidak bisa digunakan thaharah maknawi,
tapi boleh digunakan untuk tahara yang hissi. Walaupun demikian yang paling utama itu ya yang kita gunakan bersuci itu ya air yang dalam fikih itu disebut air mutlak. Air mutlak itu air yang sifatnya belum berubah tadi itu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, lalu ada lagi benda cair tapi tidak dapat mengalir. Benda cair tapi tidak bisa mengalir. Apa contohnya? Benda cair tidak bisa mengalir. Madu itu dianggap terlalu kental. Ya. Susu niku dalam jangka waktu agak lama gitu kan mengendap, ya, mengendap. Napa malih? Pokoknya benda cair tapi tidak bisa mengalir. Yang benda cair yang tidak bisa mengalir ini juga tidak bisa dipakai sebagai alat bersuci karena air ini tidak boleh kehilangan sifat aslinya yaitu yang bisa mengalir. Sebab sifatnya yang mengalir itulah yang akan kita gunakan untuk menghilangkan najis-najis yang melekat. Ya, najis-najis yang melekat itu hanya bisa dibersihkan dengan alat air manakala airnya itu masih bisa mengalir atau benda-benda cair masih bisa mengalir. Tapi kalau sudah tidak bisa mengalir atau kental, mengendap, itu berarti sudah tidak boleh digunakan untuk menghilangkan najis karena kekentalannya tadi itu. Apalagi kayak lem barang ngoten niku. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah memahami air sebagai alat untuk bersuci dan bagaimana keadaan air itu, apakah masih bisa digunakan atau sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci sesuai dengan penjelasan tadi, maka pembahasan selanjutnya itu tentang cara. Tentang cara. Jadi kalau alat yang paling utama untuk kita gunakan bersuci atau bertoharoh itu air yang Allah turunkan dari langit, yaitu air hujan tadi itu. Nah, itu ada alternatif-alternatif yang diberikan oleh Allah untuk bisa kita gunakan selain air, ya, seperti tanah atau debu itu bisa digunakan untuk bersuci dan benda-benda lain yang bisa meresap. Tapi alat yang paling utama adalah air. Nah, penggunaannya, cara bersuci itu ada bermacam-macam cara. Ada yang disebut dengan ad-dalak, ya, ad-dalak. Ad-dalak itu mengusap bagian yang terkena najis dengan tanah. Mengusap bagian yang terkena najis dengan tanah sampai benda najis yang menempel itu lepas. Napa niku contone? Contohnya jenengan pakai sandal atau pakai sepatu, lalu menginjak kotoran.
Niki biasa nek teng kampung-kampung orang berjalan terus sepatu kecepret, bahasa tiang ngriki nih. Kecepret tembelek. Ya. Kecepret terinjak kotoran kucing. Terinjak kotoran-kotoran hewan pada umumnya. Nah, kalau di lingkungan kita ini kan orang memelihara ayam, memelihara kambing, termasuk juga kucing. Nah, kalau kucing itu di kota-kota perumahan malah favorit, hewan piaraan yang favorit. Kalau di kampung-kampung biasanya kucing itu kucing yang liar. Dan itu sering sekali kita ke masjid dengan pakai alas kaki baik sandal maupun sepatu lalu menginjak. Itu cara pembersihannya, cara bertoharonya itu bisa digunakan cara yang disebut oleh Rasulullah dengan atau para ulama di dalam kitab fikih itu menggunakan istilah ad-dalak. Itu didasarkan kepada hadis Rasulullah. Jadi caranya itu digosokkan ke tanah benda najis tadi itu sampai lepas. Lalu jenengan dicek apakah sudah lepas apa tidak. Itu kalau di zaman Rasulullah boleh itu dipakai masuk masjid. Karena masjid Rasulullah zaman itu ya belum pakai porselen seperti yang kita nikmati sekarang, tapi masih pasir. Jadi orang masuk ke masjid pun masih menggunakan sandal dan sepatunya. Padahal sandal sepatu itu di luar tadi terkena kotoran. Nah, kata Rasulullah, sebelum masuk masjid kamu cek, kamu periksa alas kakinya, dibalik dulu. Lalu kemudian kalau diketemukan kotoran menempel, digosokkan ke tanah. Kata Rasulullah, idza jaa ahadukum al-masjida falyaqlubna alaihi wal yanzur fiha. Apabila salah seorang di antara kamu datang ke masjid, maka hendaklah dia membalikkan sandalnya, sepatunya, dan diperiksa. Ya. Fa in ra'a habasan falyamsahu bil ardi. Kalau dia melihat ada kotoran menempel di sandal atau sepatunya, maka hendaklah dia gosokkan ke tanah. Digosok ke tanah sampai kotoran yang menempel itu lepas. Baik kotoran itu najis maupun tidak najis, apalagi kotoran yang najis. Summa la yusalli fiha. Lalu setelah itu boleh sandal sepatunya itu dibawa ke masjid lalu digunakan sholat. Tapi sekarang ya tidak begitu prakteknya. Sandal sudah ditaruh di rak sepatu. Begitu juga sepatu juga sudah disediakan tempat rak tadi itu. Kalau terinjak kotoran di tengah jalan tadi ya sama, digosokkan ke tanah supaya lepas, lalu kemudian ditaruh di rak itu. Separuh ketika ditaruh di rak itu keadaan sandal dan sepatu itu sudah dianggap dalam keadaan suci walaupun semula terkena kotoran di jalan. Selanjutnya, tapi menurut para ulama fikih, apa yang dijelaskan Rasulullah dalam hadis tadi, Rasulullah kan hanya mengatakan ceken sandalmu, kamu balik dulu, kamu periksa, kalau ada kotorannya gosok dengan tanah ya sampai lepas. Itu di dalam hadis
seperti itu. Tapi para ulama fikih memberikan penjelasan yang dimaksud Rasulullah itu tadi kalau kotorannya sudah kering. Kotoran-kotoran hewan sudah kering itu, tapi kotoran itu kalau masih basah ya harus dibasuh dengan air. Harus dibasuh dengan air. Nah, itu perbedaan beberapa pendapat ulama fikih. Ya, bisa jadi ulama fikih yang lain menjelaskan yang penting ketika digosokkan ke tanah itu sudah betul-betul melepaskan benda-benda najis yang menempel. Yang kedua, ada yang disebut dengan al-masah. Ya. Al-masah itu ya sama dengan yang tadi itu, ada kemiripan arti. Al-masah adalah mengusap barang yang terkena najis sampai bekas najisnya hilang, seperti contohnya mengusap darah yang menempel pada pedang atau benda logam atau kaca dan benda-benda yang sejenis. Kalau jenengan misalnya pada waktu Idul Adha menjadi petugas penyembelih hewan, lalu jenengan gunakan alat itu pisau atau pedang, mesti setiap selesai kita gunakan nyembelih, darah hewan itu nempel di pedang itu. Itu kalau orang-orang di tempat kita ya mesti disediakan air lalu dibasuh dengan air. Tapi dalam prakteknya Rasulullah tidak selalu dengan air. Cukup diusap. Apakah dengan kain bekas tapi bersih? Kalau zaman sekarang malah lebih mudah, diusap dengan tisu. Kalau zaman sekarang ya, diusap dengan tisu sampai dengan pedang itu betul-betul kering dan bekas darah yang menempel itu sudah hilang. Ini kalau praktek kita, tapi praktek di zaman sahabat, pedang itu tidak terkena darah hewan, tapi darah musuh. Ketika para sahabat dan Rasulullah berperang, lalu kemudian pedang itu terkena darah orang-orang kafir, maka cara membersihkannya itu diusap pedangnya itu. Bahasa jenengan dilapi. Begitu sudah kering pedang itu dan bekas darah sudah hilang, para sahabat memasukkan ke sarung, lalu kemudian pedang itu dicangklong, lalu mereka sholat berjamaah. Padahal sholat itu harus dalam keadaan suci, tapi mereka membawa pedang yang baru saja dipakai untuk perang. Yang ketika perang itu jelas setiap pedang ya pasti terkena lumuran darah, dan darah itu najis. Darah apa saja itu najis. Pokoknya setiap darah itu najis. Nah, lalu kemudian dilap, kering, bersih. Dijelaskan di dalam kitab oleh Syekh Wahbah Zuhaili ini dengan kalimat inna ashaba Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kanu yaqtulunal kuffar bisuyuf. Sesungguhnya para sahabat Rasulullah ketika mereka dalam keadaan berperang melawan orang-orang kafir dengan menggunakan pedang, setelah pedangnya itu berlumuran darah itu,
dari darah orang kafir, itu mereka wayam sahunaha, mereka lalu mengusap, menghapus, wa yusalluna biha, dan mereka juga sholat, yang ketika sholat itu menyangklong, memanggul pedang yang sudah tadinya berlumuran darah. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan al-jafaf bisamsi awil hawa. Al-jafaf bisamsi awil hawa ini adalah mengeringkan benda yang terkena najis dengan cara dipanaskan pada apa? Dengan menggunakan terik panas panas teriknya matahari dan menggunakan udara. Jadi contoh jenengan kalau bagi jenengan yang kalau sholat id di lapangan, ya, kalau lapangan tuh dalam keadaan kotor, kotornya itu sampah, maka sebaiknya dibersihkan sampah-sampah itu. Kalau kemudian diketahui di lapangan itu ada tercium bau kencing, atau bau kencingnya itu kencing manusiakah atau kencingnya hewan, bahkan tidak hanya bau kencing tapi bau kotoran-kotoran, itu sepanjang benda-benda itu sudah terkena panas matahari, dan baunya sudah hilang karena udara, itu sudah dianggap suci kembali. Apalagi kalau sebelum digunakan lapangan itu turun hujan, lalu hujan itu menyapu permukaan lapangan itu. Setelah turun hujan lalu panas, kemudian tanah lapang itu kering, dan segala macam benda najis yang semula bau di situ sudah hilang baunya, maka itu sudah dianggap keadaannya suci. Maka yang bagus sebenarnya ya diantisipasi dengan dicek lapangan itu, lalu kemudian dibersihkan sampah-sampah itu, lalu disemproti dengan air berapa tangki begitu, lalu diberi waktu sampai dia terkena panas matahari dan terkena angin. Kalau bau-bau yang ada di lapangan itu sudah hilang, ya, sudah kering dan hilang bau, itu sudah dianggap suci dalam pandangan syariat Islam ini. Ini azan dah ini. Nggih. Ini sudah 3 macam cara. Ada pertanyaan mboten kira-kira dari bapak-bapak? Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut nggih pada pertemuan berikutnya. Ini materi yang saya jelaskan itu masih belum keseluruhan, ya. Masih ad-dalak, al-masah, al-jafaf bisamsi awil hawa. Nah, itu saja juga masih butuh ketuntasan dalam pembahasan. Tapi karena waktunya sudah masuk waktu Isya, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.